Pernah kebayang gak sih, di antara lembaran-lembaran sejarah yang kita tahu, ada sesosok figur yang misterius banget, seolah-olah dia bisa bergerak di luar aturan waktu itu sendiri. Dia muncul tanpa silsilah keluarga yang jelas, tindakannya seringkali di luar nalar, dan dia membawa sebuah pengetahuan yang bahkan bikin seorang nabi besar sekalipun harus menunduk untuk jadi muridnya. Kita kan biasanya mikir waktu itu lurus aja ya, kayak jalan tol satu arah. Tapi, coba deh bayangin kutipan ini. Gimana kalau ada seseorang yang bukan cuma jalan di pinggir sungai waktu, tapi dia bisa berenang bebas di samudranya? Seseorang yang bisa ngelihat badai yang bakal datang dari kejauhan, sementara kita masih asyik berjemur di pantai. Nah, sosok inilah yang kita kenal sebagai Al-Khidr. Logikanya itu kebalikan dari logika kita. Dia merusak untuk menyelamatkan, dia mengambil nyawa untuk memberi kehidupan yang jauh lebih baik. Siap? Oke, mari kita bedah anomali sejarah yang super luar biasa ini. Oke, sebelum kita jauh-jauh, kita mesti paham dulu nih, kenapa Al-Khidr ini jadi semacam teka-teki kosmik. Kenapa dia dianggap sebagai sebuah anomali yang seolah merobek pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Menariknya, Al-Quran itu nggak nyebutin namanya secara langsung, cuma statusnya sebagai hamba kami. Tradisi kemudian mengenalnya sebagai Khidr atau si hijau. Karena konon katanya tanah yang kering pun bisa jadi subur dan hijau kalau dia ada di situ. Statusnya sendiri masih jadi perdebatan, tapi yang paling bikin penasaran adalah kemampuannya buat muncul di berbagai zaman, seolah-olah dia ini semacam penjaga alur waktu yang nggak pernah menua. Dan tempat pertemuannya dengan Nabi Musa, wah ini bukan sembarang lokasi. Tanda-tandanya aja udah aneh. Seekor ikan mati yang udah diasinkan, tiba-tiba hidup lagi, loncat ke laut, terus... Ini yang paling gila, dia bikin semacam sarbun kayak terowongan aneh gitu di dalam air. Ini sinyal jelas bahwa mereka udah masuk ke zona di mana hukum alam normal udah nggak berlaku sepenuhnya. Nah, dari sinilah petualangan atau mungkin lebih tepatnya investigasi kosmik kita dimulai. Nabi Musa jadi saksi langsung dari 3 tindakan Al-Khidr yang benar-benar bikin bingung. Yang masing-masing seolah nablak semua aturan logika dan moralitas yang kita pahami. Oke, kita bakal bedah satu-satu ya, kayak detektif. Ada 3 berkas kasus utama nih, sebuah kapal, seorang pemuda, dan sebuah dinding. Dan percayalah, tiap kasus ini paradoksnya makin dalam. Coba bayangin deh posisinya. Udah dikasih tumpangan gratis sama nelayan-nelayan miskin yang baik hati, tindakan pertama Al-Khidr malah ngambil kapak terus ngebolonin kapal mereka. Sebuah sabotase yang kelihatan jelas banget, dan sama sekali nggak tahu terima kasih. Kalau kita di posisi Nabi Musa, pasti kita mikir kan, ini orang kenapa sih? Kebaikan kok dibalas sama perusakan kayak gini? Ini pertanyaan pertama yang langsung mengguncang fondasi logika kita. Kalau yang pertama tadi udah bikin geleng-geleng kepala, yang kedua ini wah ini levelnya udah beda banget. Tanpa ngomong apa-apa, tanpa ada peringatan, Al-Khidr ngelakuin tindakan yang paling berat dalam hukum manapun. Ngebunuh seorang pemuda yang kelihatannya lagi asyik bermain. Bagi Nabi Musa, ini udah kelewatan. Ini bukan lagi soal ngerusak barang. Ini pembunuhan. Di depan mata. Konflik moralnya udah sampai di puncak. Gimana bisa seorang hamba Tuhan yang katanya bijaksana melakukan kejahatan sebrutal itu? Dan yang terakhir, pas mereka nyampe di sebuah kota yang penduduknya pelitnya minta ampun, bahkan buat ngasih makan pun gak mau, Al-Khidr malah jadi sukarelawan. Dia lihat ada dinding yang mau roboh, terus dia perbaiki pakai tangannya sendiri. Gratis. Nah, di sini paradoksnya jadi sempurna. Orang baik dia rugikan, orang jahat malah dia bantu. Logika Nabi Musa udah bener-bener mentok di sini. Jadi sebenarnya apa sih rahasia di balik semua tindakan gila ini? Ternyata semua jawaban dari teka-teki ini ada di satu hal. Sebuah jenis pengetahuan yang levelnya beda banget dari kita. Sebuah kunci teologis yang ngebuka semua misteri yang bikin pusing ini. Pengetahuan ini namanya ilmu laduni, atau ilmu yang datangnya langsung dari sisi Tuhan. Analoginya gini deh, biar gampang. Kalau kita baca buku sejarah kan halaman per halaman ya. Kita cuma tahu apa yang terjadi di halaman yang lagi kita baca. Nah, Al-Khidr ini bisa lihat seluruh isi buku itu. Dalam satu waktu, dia nggak nebak-nebak masa depan. Dia udah lihat. Nah, coba deh perhatikan baik-baik perbandingan di slide ini. Ini dia kuncinya. Di kolom kiri itu logika kita, logikanya Nabi Musa.
Kapal dirusak, ya rugi dong. Tapi lihat di kanan, logikanya Al-Khidir. Lubang kecil itu justru nyelamatin kapal itu dari perampasan total oleh penguasa zalim di depan sana. Kiri, seorang pemuda dibunuh, itu kejahatan besar. Kanan, orang tua yang soleh diselamatkan dari punya anak durhaka di masa depan dan bakal dikasih ganti yang lebih baik. Kiri, kerjaan sia-sia buat orang pelit. Kanan, harta warisan anak yatim piatu terlindungi. Jadi kelihatan kan polanya? Setiap tindakan Al-Khidir bukan didasari apa yang terjadi sekarang, tapi apa yang akan terjadi nanti. Oke, tahan dulu. Sekarang kita bakal loncat sedikit. Dan ini menarik banget. Dari teologi, kita coba lihat dari kacamata fisika teoretis. Kira-kira ada nggak sih bahasa sains modern yang paling nggak bisa kita pakai buat ngebayangin kemampuan super ini? Ada 3 konsep yang cukup gila dari teori relativitas Einstein dan mekanika kuantum yang kayaknya kok nyambung ya? Ada dilatasi waktu yang bisa bikin umur jadi panjang, lubang cacing buat perjalanan instan, dan superposisi kuantum yang bisa ngejelasin kehadiran di banyak tempat. Dan disinilah semuanya jadi klik. Lihat tabel ini deh. Kemampuan Al-Khidir yang kayaknya mustahil ternyata punya kembaran konsep di fisika. Umur panjangnya bisa jadi itu efek dilatasi waktu. Perjalanannya yang super instan, mungkin dia pakai semacam lubang cacing, persis kayak terowongan Charbon yang kita bahas tadi. Dan kemampuannya untuk muncul di berbagai tempat dan zaman, itu mirip banget sama ide superposisi kuantum. Jadi, ini bukan sihir, ini mungkin adalah penguasaan hukum alam di level yang paling fundamental. Jadi, terus apa artinya semua ini buat kita sekarang? Apa sih peran Al-Khidir ini? Dan apa pelajaran filosofis yang bisa kita tarik dari kisahnya yang luar biasa ini? Sering banget kan kita nangisin kapal yang bocor dalam hidup kita. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, gagal dalam suatu hubungan, atau protes. Kenapa niat baik kita nggak selalu dibalas baik? Nah, kisah ini tuh kayak ngingetin kita, jangan-jangan di balik layar ada sebuah algoritma takdir yang jauh lebih besar dan kompleks yang lagi bekerja. Ini dia inti pelajarannya. Apa yang saat ini kita lihat sebagai sebuah kerugian, sebuah bencana kecil, atau sebuah kemunduran, mungkin sebenarnya adalah sebuah bentuk penyelamatan tersembunyi. Sesuatu yang melindungi kita dari bencana yang jauh lebih besar, yang bahkan belum kita lihat di cakrawala. Sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Dengan kacamata baru ini, kegagalan, kehilangan, atau tantangan apa dalam hidup kita yang jangan-jangan sebenarnya adalah dinding yang dibangun buat melindungi masa depan kita, atau lubang di kapal yang ngejaga kita dari badai yang lebih besar. Pesan Al-Khidir seolah bergema melintasi waktu. Terkadang kita hanya perlu percaya pada proses, bahkan ketika kita sama sekali nggak bisa melihat gambaran besarnya.